Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi gubernur. Roland kemarin berhasil menghajar pasukan kapal perang yang dikirim oleh Timothy, dan Roland berhasil menangkap kapten pasukan itu dan langsung diinterogasi. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Roland Wimbledon? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan oke, scene pun berpindah. Di ruangan gubernur, Roland saat ini sedang menerima informasi terkait tawanan perang yang sudah diinterogasi oleh Iron X. Roland sedikit terkejut karena Iron X mengatakan kalau para tawanan itu memberi informasi terkait rencana Timothy yang membagi dua pasukan, yaitu pasukan selatan yang melalui sungai Chinsui dan juga pasukan barat yang melewati hutan. Wah, Roland bener-bener nggak nyangka, tuh bocah ternyata pinter juga ya. Dan lagi, pasukan kapal yang Roland serang kemarin, kebanyakan itu adalah kriminal, alias penjahat, tahanan perang, dan lain-lain. Sedikit sekali prajurit asli dari Timothy, mereka itu cuman umpan yang dikorbankan untuk mengetahui kekuatan musuh. Iron X menambahkan kalau para penjahat itu dijadikan prajurit oleh Timothy dengan iming-iming pil kekuatan yang bisa membuat pemakannya menjadi overpower. Walah, pil kekuatan. Itu pil dari gereja suci. Kenapa Timothy menawarkan pil itu ya? Apa Timothy bekerja sama dengan gereja suci? Tapi sesuai catatan Roland, kalau pil itu adalah pil bundir. Ya, setelah minum pil itu, maka ia akan overpower dalam 10 menit. Dan setelah itu, jika orang tersebut sakau dan kemudian tidak meminum pil itu, modar dah. Malahan jadi modar kalau tidak mengkonsumsi pil kekuatan kembali. Wah, sendiri awal Timothy memang ingin mengkill pasukannya sendiri. Dasar orang gak ngotak, mengorbankan orang demi hal semacam itu. Waduh, gimana sih tuh orang? Selain itu, di saat interogasi kemarin, Iron X menggunakan bahasa spesial yang menggali informasi rahasia lainnya. Dan ia tidak pandang bulu untuk menginterogasi tawanan itu. Dan info yang ia dapatkan adalah pasukan Timothy akan menyerang kembali dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Lebih besar dari kemarin. Karena pasukan yang kemarin itu cuma pasukan pembukaan dari serangan Timothy. Kita harus bersiap kembali yang mulia, karena Timothy tidak main-main akan hal ini. Wah, dasar begudal Timothy, ternyata ia telah mengumpulkan banyak prajurit untuk menyerang kota perbatasan. Aku tidak boleh setengah-setengah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi peperangan ini terlalu dekat dengan musim dingin. Roland tidak bisa bertarung dengan dua arah, yaitu melawan pasukan Timothy dan juga melawan Demonic Beast. Ini terlalu berat, sepertinya ia tidak bisa melakukan dua hal tersebut secara bersamaan. Roland pun akan mengubah strategi. Ia akan menunda peperangan terlebih dahulu untuk menyiapkan musim dingin. Ia harus berdiplomasi dengan Timothy supaya ia tidak menyerang kota perbatasan. Atau sebaliknya, aku harus menyerang si Timothy itu di ibu kota. Wah, malah akan mau diserang langsung. Roland langsung memberi strategi baru kepada Iron X supaya ia pergi kota area selatan, di mana itu adalah area singgah dari pasukan utama Timothy. Kota perbatasan sekarang sedang diapit dua kekuatan besar yang sama-sama kuat. Kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita akan menyebar rumor di kota selatan terkait kota perbatasan yang sangat powerful. Kabarkan kepada mereka tentang penggunaan serangan jarak jauh yang mematikan. Sebarkan rumor itu supaya Timothy tahu kekuatan kota perbatasan. Wah, apa itu tidak apa-apa yang mulia. Kita memberitahu tentang senjata kita. Senjata kita itu kan adalah senjata rahasia. Kalau tersebar bisa berbahaya yang mulia. Kau tenang saja, kalau mereka tahu tentang senjata kita, mereka hanya bisa membayangkannya saja. Mereka tidak akan bisa membuatnya. Karena itu diperlukan pengrajin khusus seperti peleburan yang dilakukan oleh anak. Siapapun yang melihat senjata itu, mereka pasti kebingungan. Dan lagi, aku ingin kau menebar ancaman kepada Timothy kalau Roland Wimbledon akan menyerang ibu kota Grey Castle. Sebarkan secara masif.
Ya, sebarkan rumor itu sampai Timothy ketakutan dan tidak bisa meninggalkan istana ibu kota. Dan ketika ia lengah, aku akan maju bersama para penyihirku. Kali ini kita selesaikan saja masalah dengan Timothy ini supaya kita bisa menghilangkan ancaman dari orang tolol itu. Wah gile, kayaknya mau perang besar ini, tapi scene pun berpindah. Di ruangan kamu, di situ ada Margaret yang sedang membicarakan penyerangan Timothy yang berhasil digagalkan oleh Roland Wimbledon. Ia memuji Roland yang overpower, berbeda dengan Garcia yang sudah kabur dari Clearwater. Sekarang, kota Clearwater telah dikuasai Pangeran Timothy dan armada hitam milik Garcia telah meninggalkan pelabuhan Clearwater. Sepertinya mereka pergi ke area kerajaan Wolford. Aku tidak menyangka Putri Garcia bisa melarikan diri dari serangan utama pasukan Timothy. Sepertinya Putri Garcia memiliki kekuatan yang hebat, sampai-sampai ia bisa kabur tanpa mengalami kerugian apapun. Roland mendengar itu sambil makan. Ia merasa informasi itu sangat penting karena ia bisa tahu kalau pasukan Timothy memang banyak banget. Tapi Margaret datang jauh-jauh ke kota perbatasan bukan hanya untuk memberi informasi. Ia juga ingin tahu tentang balon udara yang ia inginkan. Sampai sekarang, ia belum mendapatkan balon udara yang sangat ia inginkan itu. Dan oke, langsung pindahin ke area halaman rumah dinas gubernur. Di situ, Roland sedang memperkenalkan balon udara yang telah selesai didesain, dan ini adalah balon udara yang menggunakan tenaga hidrogen. Balon udara ini sudah tidak menggunakan sihir lagi, tapi sudah menggunakan tabung angin hidrogen. Ketebalan dari parasutnya juga sudah dikuatkan, sehingga ia akan aman dari serangan burung apapun. Dan balon udara ini bisa menampung 4-5 penumpang. Jangan lebih dari itu ya, nanti balon udaranya tidak mau terbang. Margaret pun bertanya, jika balon udara ini menggunakan tabung gas, itu artinya orang yang membelinya akan terus-menerus mengganti tabung, karena jika digunakan akan habis tabung gasnya. Yap, betul. Kekuatan dari tabung gas ini hanyalah 5.000 jam. Jika sudah mendekati 5.000 jam, maka tabung gasnya harus segera diganti. Dan tenang saja, untuk pembelian pertama kali, kalian akan mendapatkan 2 tabung gas gratis. Gratis, tis, tis. Jadi, silakan diborong ya semua balon udara hidrogennya. Wah, 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 Anda memang pedagang yang hebat. Kalau kami membeli balon udara ini, maka proses isi ulangnya akan ada di kota perbatasan. Ya, begitulah Nyonya Margaret. Kami memang sedang menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Jadi, jangan bosan-bosan ya datang ke kota perbatasan. Dan oke dah, transaksi pun terjadi. Lightning mengucapkan selamat kepada para pedagang karena telah membeli produk unggulan dari kota perbatasan. Dan scene pun berpindah. Roland sekarang sedang berjalan menuju pabrik peleburan. Ia mau melihat Lucia dan Anna, dan itu dia orangnya. Mereka berdua tampaknya sedang berdiskusi sesuatu. Anna senang sekali melihat Yang Mulia Roland. Ia mau menunjukkan hasil penelitiannya yang dilakukan bersama si Lucia. Dan ini dia hasilnya. Total ada 2.471 percobaan yang mereka lakukan. Dan balok-balok ini adalah hasil dari penelitiannya itu. Dalam balok-balok hitam ini terdapat senyawa besi dan senyawa tambahan lainnya yang belum dipahami sama Anna. Soalnya senyawa itu diurai dan ditambahkan oleh si Lucia. Lucia sendiri telah mencatat semua penelitian yang mereka lakukan dan ia sangat teliti sekali. Soalnya ia tidak mau kehilangan senyawa penting dalam setiap balok yang mereka buat. Anna merasa besi-besi campuran ini bisa digunakan oleh Yang Mulia Roland untuk kepentingan pembuatan ide-ide yang akan dicetuskan oleh Roland. Ia ingin semua ini berguna bagi Yang Mulia Roland Wimbledon. Dan oke, Anna kembali melakukan penelitian dengan memanaskan batang besi itu dengan api hijau. Ia ingin tahu seberapa kuat besi ini menahan panas sihirnya. Roland langsung mengecek catatannya karena Anna membuat sesuatu yang sangat besar bagi dunia persenjataan modern. Ya, senyawa yang ia gabungkan ada beberapa unsur kecil dari uranium, dan itu jika dipanaskan maka akan membuat sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu bom atom. Gile, 2 cewek ini udah membuat sesuatu yang mengerikan. Tapi sembunyikan dulu ilmu ini karena belum saatnya untuk digunakan. Dan oke, scene kembali berpindah. Kita ke wilayah Ford. Tempatnya si Tilly Wimbledon gitu ya. Terlihat dari kejauhan ada pulau Sleeping dengan dinding batu besar yang mengelilingi pulau Sleeping. Dan di situ ada kapal yang berlabuh di area pulau Sleeping.
tampak beberapa cewek penyihir yang tinggal di Pulau Sleeping sedang membereskan sesuatu dari kapal itu. Kapal itu sepertinya adalah bongkaran barang-barang yang datang dari kota lain. Dan dari kejauhan, ada seseorang yang mengamati area pelabuhan. Tampak teleskop kayu yang digunakan untuk melihat aktivitas di pelabuhan Pulau Sleeping. Ternyata yang menggunakan teleskop itu adalah Tilly Wimbledon. Ia terlihat senang sekali melihat para penyihirnya datang dengan muatan yang banyak. "Woi Tilly, cepatlah turun. Kau harus melihat barang-barang di pelabuhan," teriak Ashley kepada Tilly. "Oke siap bos, aku akan turun." Wah, ternyata mereka masih ada di Villa Pulau Sleeping ya. Waduh, waduh, ternyata sepertinya itu jauh dari pelabuhan. Kemudian Tilly terbang menggunakan sihirnya. Ia melompat ke arah Ashley dan sampai dah. Ashley menegur Tilly untuk tidak menggunakan sihirnya untuk hal semacam itu. Ia tidak mau melihat Tilly dalam bahaya. "Wah, wah, wah, tenang saja Ashley. Aku cuma menggunakan daya sihir dari batu sihir ini. Jadi aman, aman, aman. Tapi ya tetap saja mengeluarkan daya sihir dari batu petir itu sangat beresiko. Tubuhmu belum 100% pulih. Jadi kau harus memperhatikan itu juga," protes Ashley. Di saat sedang mengobrol, dari arah atas ada sesuatu yang menerjang dengan tajam. Wah, apaan tuh? Itu seperti burung yang menukik tajam dengan kecepatan yang super cepat. Ashley melihat itu dan buru-buru melindungi Tilly dari burung kecepatan yang akan menabraknya itu. Dan burung itu menabrak tanah dengan kuat. Wah, sepertinya itu si Maggie. Ashley dan Tilly jadi ngelak dah. Ngapain tuh bocil burung terbang dengan kecepatan tinggi? Bahaya banget dah. Dan ternyata Maggie tidak bisa bangkit lagi. Ia malah kesakitan. Ya, akhirnya diangkat dah sama si Ashley. "Lu ngapain si Maggie? Kenapa buru-buru sekali datang ke sini? Ada apa? Emangnya ada informasi penting?" Maggie pun kembali ke wujud manusianya dan ia cuma mau memberitahu kalau Yang Mulia Roland Wimbledon telah mengalahkan pasukan Timothy yang menyerang kota perbatasan. Yang Mulia Roland memiliki senjata ampuh yang ditembakkan dari jarak 100 km. Itu benar-benar gile. Udah. Kami sudah tahu informasi itu. Cepat makanlah cemilan ini biar kau berenergi lagi." Dan puff, ya elah langsung berubah jadi burung lagi. Maggie pun pergi meninggalkan Tilly dan Ashley. Ia mau menemui Molly, si pengendali air. Dan kemudian Ashley dan Tilly masuk ke villa. Mereka akan membuka surat pemberian dari si Maggie. Ini adalah surat dari Roland Wimbledon. Dan setelah dibuka suratnya, wah wah wah, ini kertas bergambar. Gambarnya detail banget. Ini adalah gambar ingatan dari si Scroll. Itu adalah ingatan di saat ia diserang oleh dua demon yang mengkill banyak penyihir. Gile ini mah. Ashley dan Tilly kaget. Ternyata ada sihir yang bisa menggambar ingatan secara detail. Dan Roland berhasil memanfaatkannya untuk membuat gambar seperti ini. Ini luar biasa. Kemudian Tilly membaca surat yang ditulis sama si Roland. Dan Roland mengatakan kalau gambar ini adalah wujud dari demon yang mendiami wilayah timur yang banyak dihuni oleh demonic beast. Dan Tilly benar-benar kaget membaca surat dari Roland. Ia tidak menyangka dapat melihat wujud sebenarnya dari si demon. Ashley bertanya kepada Tilly kenapa ia begitu kaget melihat gambar-gambar dari surat dari Roland. Apa sepenting itu suratnya? Ya jelaslah bos, ini adalah bukti nyata yang membuktikan bahwa buku panduan Gunung Suci yang dibicarakan oleh penyihir adalah benar adanya. Gunung Suci yang digambarkan adalah wilayah damai yang dihuni untuk banyak penyihir, tapi dalam catatan runtuhan kuno, batas antara Gunung Suci dan dunia ini adalah gerbang neraka yang dijaga oleh demonic beast. Ya, mereka adalah wujud dari demon yang kuat yang selalu menjaga gerbang neraka itu. Konon katanya, mereka sangat kuat dan dapat mengendalikan berbagai jenis sihir. Wah, surat dari Roland ini membuka pemikiran dari Tilly Wimbledon kalau dunia ini semakin jelas terlihat oleh dirinya. Tapi ia masih perlu bukti lain untuk membuktikan kalau buku dari Harata, yaitu buku panduan Gunung Suci Penyihir, adalah benar adanya. Buku itu bukanlah buku mitos, apalagi karangan fiksi. Buku itu nyata. Aku tidak percaya buku itu dulu menjadi cemoohan banyak orang. Sekarang aku melihatnya dengan nyata. Waduh, Tilly benar-benar tidak menyangka Roland bisa menemukan sesuatu yang hebat seperti ini. Padahal dulu ia sangat culun, sangat tolol, dan jadi bahan bulian dari kakak-kakak yang lain.
Yah, gimana lagi ya? Tiga kakaknya kan merasa hebat dengan dirinya sendiri dan selalu menjadi superior, sehingga Roland menjadi bahan bulian yang tidak pernah absen di setiap harinya. Bahkan Tilly yang dulu dia ganggu sama Roland malah nggak mempan ya. Malahan si Roland diancam sama si Tilly, jangan macam-macam ya sama gue. Waduh, waduh, malahan si Roland malah dibully sama si Tilly juga. Walah, ternyata si Roland ini dulunya adalah anak yang cupu tanpa memiliki kekuatan apapun, cuman bisa mengeluh dan menangis. Sekarang malah ia menjadi sosok yang penting dalam menguak rahasia dunia ini. Dan ia sekarang dibantu oleh para penyihirnya. Itu akan menjadi momok menakutkan yang akan menguak rahasia dunia ini. Gila ini mah, Tilly merasa itu begitu menakjubkan sekaligus mengerikan. Bener-bener gak kebayang dah sama si Tilly, kakaknya si Roland Wimbledon menjadi sosok yang menakutkan. Ashley, apa kau berpikir kalau kakakku Roland Wimbledon akan menjadi Raja Grey Castle selanjutnya? Mengingat kekuatan dan pengaruhnya saat ini begitu mengerikan. Aku sampai sekarang belum bisa percaya kalau kakakku itu bisa mengembangkan kota kecil menjadi kota kuat yang dapat menghancurkan pasukan Timothy. Jangankan Anda, aku juga bingung dengan hal itu. Saat istana ibu kota, si Roland Wimbledon itu cuma laki-laki tolol yang suka grepe-grepe. Tapi kalau sekarang secara spesifik, ia adalah pria yang berbeda. Aku tidak tahu orang itu belajar berbagai macam hal dari mana. Tapi yang jelas, kakakmu itu bukanlah orang yang asal bertindak. Walaupun aku cuma sebentar di kota perbatasan, tapi aku sudah tahu kalau kota itu berkembang dengan pesat karena ilmu pengetahuan dari Roland Wimbledon. Entahlah itu ilmu pengetahuan apa atau dari mana. Yang jelas, ia adalah seorang politikus sekaligus pemimpin yang mumpuni. Aku yakin dia sekarang mengincar posisi Raja Grey Castle. Soalnya, ia memiliki visi ke depan bersama penyihir-penyihirnya. Aku sangat menantikan hal itu. Itu sangat menarik sekali. Ya, aku sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Roland Wimbledon di masa depan. Aku ingin tahu apa yang ia akan kembangkan sehingga ia bisa menuju puncak kekuasaan. Wah, aku tidak menyangka kau akan berkata demikian ya Ashley, ucap Tilly. Dan ternyata surat itu adalah surat yang ditulis sama si Sylvie. Si Sylvie memberi beberapa informasi tentang senjata yang digunakan sama Roland Wimbledon. Si Sylvie menggambar senjata itu secara detail. Fungsi dan cara penggunaannya sangat-sangat efektif dan bisa digunakan dalam jarak jauh. Dan senjata itu disebut pistol. Senjata itu sangat mematikan. Satu serangan yang mengarah ke titik vital bisa membuat musuh langsung KO. Selain itu, penyihir di kota perbatasan memiliki perlengkapan yang lengkap. Seperti hal detail juga yang selalu dilengkapi. Contohnya, seperti pakaian dalam para penyihir, yang Mulia Roland telah menyediakan pakaian dalam yang sangat-sangat elegan. Wanjir, Tilly merasa aneh. Pakaian dalam untuk para penyihir. Waduh, waduh, tuh orang. Sifat mesumnya ternyata tidak berubah. Dulu Roland juga sering memberikan pakaian dalam kepada para pelayan istana. Dan sekarang ia juga melakukan hal yang sama kepada para penyihirnya. Wanjir dah, Tilly jadi ngelak dah. Dan Voke, scene pun berpindah. Di kota perbatasan, Roland sekarang sedang bersama Profesor Shiji. Roland mau memberi tugas tambahan kepada Profesor Shiji. Roland ingin Profesor Shiji membuat minyak yang terbuat dari senyawa gliserin. Itu adalah bahan dasar yang bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Dan hanya ahli kimia yang ditunjuk untuk bisa membuat material itu. Tapi Profesor Shiji merasa itu terlalu berlebihan. Tugasnya sekarang sangat-sangat merepotkan. Malah ditambahin lagi tugasnya. Puyeng euy. Apalagi murid-murid baru yang masuk ke Alchemist Factory belum bisa apa-apa. Mereka baru belajar dasar dari alkemi dan baru menjadi asistenku. Mereka belum bisa dipercayai untuk membuat asam nitrat secara massal. Dan lagi permintaan bubuk misiu sangat banyak. Aku kewalahan yang mulia. Wah, 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 ternyata kau sangat kerepotan ya Profesor Shiji. Padahal aku mau membuat produk unggulan baru yaitu sabun. Segala jenis sabun dari bahan dasar gliserin akan dibuat. Wah, itu menarik sekali yang mulia. Tapi apa benar semua jenis sabun dapat dibuat dari satu jenis bahan dasar? Ya memang benar, tapi yang mulia tetap saja orang-orang dari Alchemist Factory belum sanggup untuk produksi massal. Kita benar-benar kekurangan tenaga kerja. Kalau ditambahkan produk massal gliserin, maka itu akan semakin merepotkan kami yang mulia.
Kau tenang saja, Nyonya Margaret telah mengirim ahli alkemis dari berbagai kota di wilayah Vault, dan ia mengambil beberapa muridmu di sono. Itu akan membantumu, Profesor. Wah, mantap, murid-murid lamaku. Keren, ada memang luar biasa yang mulia. Kalau ada mereka, aku bisa mempercepat produksi. Siap dah. Dan oke, masalah Profesor Cici berhasil ditangani. Kita langsung pindah scene ke posisi Lightning dan Maggie. Saat ini, Lightning dan Maggie sedang ditugaskan untuk memetakan area hutan di kota perbatasan. Lightning sudah menyiapkan berbagai jenis alat tulis yang akan ia gunakan untuk menggambar area hutan. Maggie juga sudah menyiapkan berbagai jenis makanan untuk perjalanannya ini. Ini makanan untuk 1 hari penuh, biar bisa kenyang saat terbang. Dan oke, semua perlengkapan telah selesai. Maggie sang burung dan Lightning sang gadis terbang siap beraksi. Ayo selesaikan misi ini dan kembali dengan hasil yang memuaskan. Oke, siap, go 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 go. Tapi sayangnya bersambung. Wala wala wala, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya untuk cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.